Oh iya nih. Tonton YouTuber CRTV. CRTV. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami salami majad tadam anjara min mughlatin bidami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa abdali. Amma ba'du. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati, para dewan guru, para kiai, para ajengan, para asatidzah dan asatidzah yang alhamdulillah banyak hadir tengah-tengah kita, wabil khusus diantaranya guru kita Ustadz Muhammad Irfan Septiadi, Ustadz Muhammad Musli, Ustadz Kamaluddin dan para asatidzah yang lainnya. Kita doakan semua guru-guru kita, semoga Allah berikan nikmat sehat panjang umur, Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Allah kabulkan semua hajat guru-guru kita dan Allah tambahkan keberkahan dalam keilmuan guru-guru kita. Tokoh masyarakat, tokoh aparatur pemerintah, tokoh orang tua, tokoh adat yang saya hormati, segenap para kepanitiaan baik dari Karang Taruna dan juga semuanya, yang semoga jerih payah, tetes keringat dan tiap langkah daripada kepanitiaan Allah jadikan nilai-nilai ibadah. Segenap para pendukung baik itu dari Banser, Ansor, NU semuanya, kepanitiaannya, dan juga para jamaah yang hadir baik bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, semoga kumpul kita pada kesempatan malam hari ini menurunkan rahmat, hidayah dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Permohonan maaf yang pertama adalah mohon maaf apabila nanti ketika saya menyampaikan kata demi kata, bahasa demi bahasa, ada kalimat yang kurang dipahami kok. Karena emang saya orang Bekasi asli, tapi Bekasinya bagian utara, Gabus Tambun Utara, yang bahasa kesehariannya bahasa Betawi, tapi Betawinya Betawi ora. Maka ntar kalau ada yang kagak ngerti, ya bagaimana kita ya. Yang kedua, saya mohon maaf karena saya nggak berdiri atas panggung, karena saya lihat ibu-ibu udah pada kedinginan merengket, biar kita kedinginan bareng-bareng boy ya. Kalau umpama enak dia tadi ntar pulang dekat, biar kita bareng-bareng saja. Sedikit yang penting manfaat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena udah jam 11 kurang 10 menit, nasi kita kering takut keburu dingin. Sedikit yang penting manfaat bisa kita amalin dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang kumpul itu kan banyak, orang main gaplek ngumpul, orang nonton jaipongan ngumpul, kita malam maulid ngumpul. Cuman pertanyaannya, kumpul yang mana yang Allah turunin rahmat di dalamnya? Lain tak, tanda-tandanya udah ada bang. Aman, damai, kagak ada yang berantem tuh. Bener. Orang nonton jaipongan bang sampai kuatan berantem. Kita murid mana yang berantem? Seberantem-berantemnya kita kok di nampan mah akur.
Bener. Orang nonton konser kuatan pakai helm, ada kita pakai helm sekarang ini. Mau ngoceh emang? Lah ini yang orang tua kita pengen, ada doanya dari guru-guru kita. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami perkumpulan yang menurunkan rahmat, perkumpulan yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mohon maaf, al jama'atu rahmatun, kebersamaan itu adalah rahmat. Hidup kalau bareng-bareng mah enak kok. Lidih satu kalau buat ngegebuk laler kagak mati tuh laler bang. Tapi lidih kita kumpulin jadi satu, kita ikat sapu namanya kok. Jangankan laler, orang jadi gebuk celeng bang. Nih tangan 5 jari, kalau nggak kompak makan nggak kelar kita makan. Nasi kita sendok, lauk kita sendok, jempol doang turun kita cotekin nasi begini, lagi nggak kelar makan. Tapi kalau 5-5-nya akur kan enak, cobrok tuh nasi senampan gak habis. Kita ngaji 5 jari aja bang, jangan tinggi-tinggi. Ini 5 jari punya makna, punya arti. Ini mah enggak ada di kitab Ustaz. Ini namanya ilmu akal-akalan. Ya bagaimana aja, udah orang kedinginan ngomong apa udah. Ingetin jangan sampai lupa po. Ini 5 jari punya makna, punya arti. Yang pertama jempol. Apa makna jempol? Jempol punya makna pejabat. Orang yang punya jabatan di mana sebagai jempol. Presiden, gubernur, camat, RT, RW, lurah, jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin sama pejabat udah cakap kerjaan kita. Yang kedua tunjuk. Apa makna tunjuk? Tunjuk punya makna orang kaya. Emang apa tunjuk maknanya orang kaya? Karena orang kaya kalau udah nunjuk urusan beres. Betul. Ini besok nih rata ini. Pasangin lampu sini nih. Yang kaya yang nunjuk, jangan yang susah. Ada lagi jari tengah. Apa simbol jari tengah? Jari tengah punya simbol, punya makna ulama. Kenapa jari tengah maknanya ulama? Jari tengah paling tinggi sendiri bang. Janji Allah dalam Al-Quran, yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman, Allah angkat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Paling tinggi sendiri jari tengah. Ada lagi jari manis. Apa simbol jari manis? Jari manis punya simbol, punya makna generasi muda. Kenapa jari manis simbolnya generasi muda? Karena masa muda, masa yang paling manis. Ada lagi kelingking. Apa mana kelingking bang? Kelingking punya mana empok nih semua nih perempuan. Woi kelingking nih, kelingking. Kecil amat Ustaz kita perempuan kelingking. Bayi-bayi sama kelingking bang. Kelingking biar kata kecil kayak gigit. Dia mah kemana kayak masuk. Mobil masuk. Ngorek kuping masuk. Bahkan di kampung saya bang, kita kon itu kalau pengen meriksa ayam tuh ya, tuh ayam pengen nelor apa kagak, yang maju kelingking, tangkep tuh ayam, tusuk dari belakang, selep, gerakin dikit tuh. Kalau telurnya kepegang besok nelor, kalau telurnya kagak kepegang masih lama nelornya. Pakai kelingking, jangan pakai jempol bang, habis belakang ayam. Tapi kita lihat kok, ternyata nih 5 jari punya kelemahan masing-masing. Kalau kita sweet sama temen kita, jempol, sweet sama telunjuk, telunjuk kalah. Apa artinya? Berapa banyak orang yang punya harta kekayaan bisa jatuh cuma gara-gara memperebutkan jabatan. Ada lagi jempol, kalau sweet sama kelingking, jempol yang gede kalah. Apa artinya? Berapa banyak orang yang punya jabatan kepleset sama perempuan. Ada lagi kelingking, kalau sweet sama telunjuk, kelingking kalah. Apa artinya? Berapa banyak perempuan yang hijau kalau ngeliat duit. Pakai guru saya mesen bang, mal kalau nyari bini jangan pinter nyari duit. Emang apa guru? Lu naruh duit kemana ketemu sama dia? Ya pinter dia nyarinya bang. Hidup kalau bareng-bareng enak. Makanya sombong orang kalau sampai bilang gua kagak butuh orang, gua bisa hidup sendiri. Orang gila. Kalau ada besok orang ngomong begitu, gua kita liatin dia hajatan nerap tenda sendirian, dia mati ngebungkus sendirian, pengen tahu rapat apa kagak. Terus dia mati tapi jadi gotong gelinding nyampe apa kagak ke kuburan. Kita nih makhluk sosial yang butuh satu sama lain, nggak bisa kita hidup sendirian. Kita hidup ke dunia, lahir ke dunia butuh bantuan orang.
hidup di dunia butuh bantuan orang, sampai mati masih dibantuin orang. Apa yang mau kita sombongin? Saya ceramah di sini kan butuh bantuan empo sama abang semua nih, sama adik-adik semua. Lah biar kata ceramah saya mantap kemana-mana, ceramah masuk TV, video saya di YouTube banyak buat ceramah menyeberang laut naik pesawat, mantap dan menggelegar ceramah saya di mana-mana. Ceramah di sini kagak ada yang dengerin. Kemarin tuh kang warung doang minta saya begini. Ustadz udah lama begitu. Ya kali kalau ceramah mah kebanyakan orang gitu, empok sama abang timbang sekedar senyum nyengir ama ketawa, kan butuh bantuan orang. Coba pulang dari sini jalan, dia nenteng-nenteng tas. Tukang warung niat, lah. Dia pulang maulid begitu itu. Timbang sekedar senyum nyengir ama ketawa, kita butuh bantuan orang. Ini enaknya kita kumpul begini bang, silaturahmi kita nyambung. Saya yang di Pulau Puter Gabus Tambun Utara bisa nyampe ke Telaga Murni. Empok yang depan sono ketemu saudara yang di sini ketemu saudara yang depan sono, silaturahmi kita nyambung sekarang. Karena mohon maaf bang, saya bilang sekarang silaturahmi kita rusak. Apa yang bikin silaturahmi kita rusak? HP. Berapa banyak gara-gara HP silaturahmi kita rusak? Ini kita kumpul begini nih, lagi kongkok sama temen nih. Yang di ujung laut bisa ditanya, yang depan mata belum tentu kok bisa disapa. Contoh paling enak lagi kapan? Lebaran. Berapa banyak kemarin lebaran pakai WA jadi lebaran pakai WA lebaran. Dari malam takbiran WA udah banyak banget. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Puisi bawahnya teh. Bila kaki tak mampu melangkah, bila mulut tak mampu berucap. Stroke itu orang. Lah ngomong kagak bisa jalan kagak bisa. Lah kan stroke berarti. Padahal enaknya kita kumpul ngaji silaturahmi begini bang, mohon maaf banget silaturahmi kita nyambung. Orang kalau udah kumpul silaturahmi, pertama Allah gampangin rezekinya. Amin. Ya ada bisa-bisaan dia doang itu biar kita kumpul. Itu kotak udah buras tuh. No, belum nasi no. Lah kan rezeki kita no. Bener, coba kalau nggak kemari, nggak makan kita begituan kok. Ya kan empok yang tahu kalau ngaji botas gede-gede banget. Saya kasih contoh paling gampang begini bang, orang kalau rajin silaturahmi rezekinya banyak ada di orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu kok itu silaturahminya rajin sama saudara kenal semua. Tuh kalau malam takbiran bang dulu babak kita mesen ke kita begini. Min, roh, ta, maridah. Apa bak? Besok kelar sembahyang id dan pada kemana-mana ya. Kita ke lo rumah uyut tuh lebaran. Kelar sembahyang id digiring semua anak, cucu, mantu, orang tua, mertua, ponakan. Babak kita jalan ke depan tuh. Dibeliin sendal sama anak-anak sendal lili namanya wak. Itu sendal lili nggak dipakai bak, ditenteng sama babak kita. Emang nggak ditenteng, blok dulu mah. Sampai rumah uyut dikenalin semuanya. No abang no. Doncing tuh. Nonde no. Oh, wah udah ngantuk amat wah. Makanya orang tua kita dulu nggak ada yang kematian obor, sama saudara kenal semua. Beda sama orang sekarang, sama saudara kagak pada kenal. Padahal usahanya orang tua kita dulu ngapain sih kok? Timbang dorong gerobak, manggul pacul, bolak-balik dari rumah ke kebun, dari kebun ke sawah. Anaknya orang tua kita dulu banyak-banyak, ada yang 5, 7, 9, 13, 10, 15 banyak. Tapi alhamdulillah meninggalnya orang tua, ninggalin sawah, ninggalin kebun, kelebihan tanah diwakafin buat masjid, buat musola. Tinggal kita sekarang yang sama saudara enggak pada kenal, jangankan saudara yang jauh, yang depan mata dia enggak pernah ditanya. Makanya orang Karang katanya doang kerja, pergi pagi, pulang pagi. Kaya kagak, utang banyak. Katanya doang gaji jutaan, kerjaan enak, boro-boro beli sawah, boro-boro beli kebun. Yang ada jualin baik. Silaturahmi kita kalah sama orang tua kita dulu. Yang kedua, orang udah kumpul silaturahmi begini apa? Allah panjangin umurnya. Amin. Atau dari mana? Orang tua kita dulu udah nyontoin. Silaturahmi cakep sama saudara kenal semua. Orang tua kita dulu lihat umurnya panjang-panjang tong. 60 tahun babak kita dulu masih kuat naik pun rambutan kok. 70 tahun masih kuat ngejut sepeda. 90 tahun masih kuat ngacul galangan sawah. Orang Karang hidup 60 tahun udah cakep banget bang.
Emang apa begitu? Umur umat ngikutin umur Nabi. Rasulullah meninggal umur 63 tahun, kita nggak bakal jauh dari situ. Makanya yang malam hari ini umurnya udah lebih dari 63, bonusnya udah banyak. Yang malam hari ini umurnya udah 62 tahun. Setahun lagi dah ya. Yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan 29 hari. Besok udah mau ngapain lagi? Makin kalau kemarin ada berita di TV gara-gara COVID-19 banyak orang mati mendadak. Dari dulu bang, mati mah mendadak dari dulu. Kalau mati bisa ngabarin enak. Jam 5 kita mau mati, jam 2 ngumpulin anak. Din, Man, Tak, Marida, ngapa mak? Lu ke pasar ya, di kain putih mati kerpandan. Abang lu mana? Ada di samping, suruh gali 2x1. Emak mau kemana? Isdet. Enak. Cuman mati kan gak begitu kok. Malam masih kondangan bareng kita, pagi mati. Jam 6 masih beli nasi uduk bareng kita, jam 8 mati. Itu mah biasa. Biasa itu mah bang. Yang aneh itu kalau jam 6 mati, jam 8 beli nasi uduk, itu baru kaget. Baik-baik bang, kalau yang begitu ngayak matinya udah itu. Makanya mohon maaf kok, emang kenapa orang tua kita dulu umurnya panjang-panjang sama sakit agak susah? Orang tua kita dulu umurnya panjang-panjang sama sakit rada susah karena makanan orang tua kita dulu masih asli buatan tangan, belum kecampur sama zat kimia. Orang tua kita dulu kok itu minum air sawah, tuh sawah bekas tepakan kebo, diminum pakai daun gogolio namanya, disedot, tuh kagak mabuk. Coba sekarang uyup air sawah loh, kalau kagak celeng di sawah. Makanya paling bantar penyakit orang tua kita dulu kudis, kurap, gatal, panu, ampek, bengek, beres. Dulu orang tua kita cing itu pulang dari sawah, pulang dari kebun, pantatnya gidu, kagak lari ke puskesmas, nggak lari ke rumah sakit. Kemana larinya? Dia lari ke belakang rumah. Dia cari tikar pandan, dia bakar, dia garang begitu, waras. Orang sekarang penyakit bermacam-macam karena makanan yang berupa. Lihat di penyakit sekarang belum kelar-kelar. Corona. La ilaha illallah. Orang dianggap penyakit ini. Bapak guru bahaya corona itu. Gara-gara corona bang. 3 bulan gak ceramah saya. Ngongor gaji rumah keren bego. Rajab, Saban 94 jadwal batal semua. Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah batal. Harapan saya entar kali bulan puasa. Imam Traweh, kultum nujulul Quran, ora pisan. Ramadan tahun kemarin masjid musola ditutup sementara, nggak ada kegiatan traweh, bener. Sekalinya boleh traweh kita ngumpet-ngumpet, lampu masjid dimatiin, sendal dimasukin ke dalam, yang traweh 5 orang. Ada peraturan di antara kita social distancing, nggak boleh kita rapat-rapat begini, tinepak, kata tinular. Belum protokol kesehatan bang, pakai masker, kita kemana-mana hidung sama mulut dibekep. Keluar rumah pakai masker, hadir acara pakai masker, kongkong ngobrol sama temen pakai masker, bener. Baik-baik kok pakai masker. Baik-baik pakai masker. Enggak pakai masker. Kemarin ada yang mati pakai masker. Emang bener bang? Kemarin ada yang mati pakai masker. Emang bengek pakai masker, mati pisan udah. Silakan pakai masker nggak apa-apa, kita ikutin protokol kesehatan, kita ikutin aturan pemerintah. Cuma saya pesan satu pak, buat abang, adik-adik semuanya, empok nih ya, mau yang di ujung ke kemari, saya pesan begini doang dah. Buat abang, empok yang suka jalan kemana-mana pakai masker, terus di jalan ketemu temen sama saudara, kalau emangnya pengen nanya, buka dulu masker, baru nanya. Karena kita ngenalin orang itu dari muka neng, bukan dari mata. Mau kemana? Yang ditanya pelarak kiri, yang nanya ngeledek lagi. Ayo siapa ayo? Buka dulu baru nanya.
Ini enaknya kita dikumpul begini. Makanya mohon maaf, suksesnya Maulid perdana pada malam hari ini di kampung. Kampung apa namanya ini? Warung bambu. Kampung Warung bambu. Kampung Warung Bambu. Bukan sebanyak apa jamaah yang hadir, bukan seenak apa makanan yang kita makan, bukan sebagus apa mubaliknya. Suksesnya Maulid malam hari ini adalah selesai Maulid yang kemarin belum ngaji jadi mau ngaji. Betul. Selesai Maulid yang kemarin belum senang datang ibadah ke masjid ke musola jadi mau datang ibadah ke masjid ke musola. Cuman satu saya pesen kok, kalau udah ada teman kita yang mulai ngaji jangan diomongin. Kadang ada bebang yang begitu, orang baru nyampe pengajian udah dikata Tumben lo ngaji. tumben ngaji, Iya betul. pesan malu gede lah. Kita ngaji bareng-bareng, ibadah bareng-bareng ke sorga juga nanti kita bareng bang. Saya kutip dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, pahala orang yang duduk hadir di majelis ilmu pertama lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pertanyaannya adalah, pernah kita sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Boro-boro bang. Jangankan abang, saya yang kata Ustadz penceramah ke Senang Komari belum pernah sampai segitunya. Kita jangankan 1000, terawih yang 23 rakaat sama witir, 11 rakaat sama witir, dari rumah bawa mau kena, bawa sejadah, nyampe masjid, emang langsung masuk? Lah kagak, ngimpleng jadwal dulu. Imamah siapa? Ustadz Anu, lama dia melama, udah baik lagi. 2, 3. Tapi orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang kedua, orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada jengukin ngelongokin 1000 orang sakit. Pernah kita nengok orang sakit sampai 1000 cing? Kagak. Boro-boro kok nengokin orang sakit pakai modal bang, paling tepok buat modal kita, bawa jeruk sekilo, Bokari Sweat sebotol gede, roti tawar, susu kental manis, aqua sebotol gede, itu modal kita. Ini orang sekarang kadang nengokin orang sakit kagak bawa apa-apa pisan, yang ada makanan orang sakit dibawain pulang. Bisa kok sampai sana ngomong nggak begini, udah bang abang lagi sakit mulut pahit gak makan yang begituan, buat anak saya anak saya doyan banget yang begituan, akalah banyak. Yang ketiga, orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada ngurusin 1000 jenazah. Ada amil di sini dong ngurus jenazah 1000 sehari. Kagak. Ada banyak. 4 bulan yang lalu cing, itu kan tiap kampung banyak yang meninggal. Sehari 2, sehari 3, sehari 5, bener. Pokoknya kalau ada yang assalamualaikum subuh-subuh di toa masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati nih, mati nih, ayo siapa lagi nih, mati rasa-rasanya mati lagi nih. Nenek ini lagi nyapu depan rumah sampai kuatan berhenti, srek, innalillahi, siapa ya, wa inna ilaihi rajiun. Emang nenek setengah budek dideketin sama dia, gua ke masjid, siapa sih yang meninggal ya? Setelah pulang rahmatullah, siapa lagi ya? Lakinya dia awek mati di rumah. Makanya mohon maaf banget. Enaknya kita kumpul begini, pahala kita silaturahmi dapat, ngaji kita dapat. Artinya apa? 3000 keutamaan kalau nggak pakai ilmu mah percuma. Sholat 1000 rakaat kalau nggak pakai ilmu percuma. Iya. Ngelongokin orang sakit kalau nggak pakai ilmu lah percuma. Emang ngelongokin orang sakit ada ilmunya? Ada. Apa ilmu nengokin orang sakit? Kalau ngelongokin orang sakit jangan pernah ngomong yang macem-macem. Baik-baik. Ini emang orang baru pulang dari sakit bang, udah kita tanya. Sakit apa kok? Kata dokter komplikasi, gue udah jantung, liver, asam urat, gula, udah segala macam. Ini kita pakai ngomong, baik-baik kok. Si Anu gimana sejarah sakit apa begitu? Lah seminggu kalau udah sakit mati kok, lah pucet orang. Jangan ngomong yang macam-macam depan orang yang sakit. Ketiga, ngurus jenazah. Emang gak ada ilmunya? Banyak ilmu ngurusin jenazah. Tadi Ustaz Irfan udah bilang tuh. Dulu waktu saya belum ngaji kitab Ar-Ruhnya Ibnul Qayyim, nah yang beliin saya kitab Ar-Ruh itu Ustaz Irfan. Beliau yang beliin saya kitab Ar-Ruh. Saya masih berani nemenin guru saya buat mandi jenazah guru. Cuman pas saya udah baca-baca ngaji ini kitab, udah berhenti saya buat mandiin orang meninggal. Emang apa? Iseng.
Karena ruhnya orang yang meninggal itu tahu siapa yang gotong dia, siapa yang gali kuburan, siapa yang baca yasin, siapa yang ngelayat, siapa yang mandiin, siapa yang bantu masak-masak di rumah. Dia tahu semua. Bahkan kalau yang buat mandiin mah itu ada di samping yang mandiin. Yang ada di pikiran saya pas saya lagi megang gayung ada suara iseng kok. Makanya apa, ayo ngaji 3.000 keutamaan, kalau nggak pakai ilmu apa percuma. Makanya mohon maaf, ibadah tanpa ilmu ditolak, ibadah pakai ilmu salah naruh diomelin orang. Ibadah pakai ilmu salah naruh diomelin orang, ibadah tanpa ilmu ditolak. Maksudnya bagaimana? Ibadah pakai ilmu salah naruh diomelin orang. Qori enak nggak bacanya qori? Boleh nggak bang qori baca Quran begitu? Boleh, karena ada ilmunya, ilmu tilawah namanya. Tapi qori kalau lagi jadi imam sholat baik-baik, jangan begitu bacanya. Yang mau pakai aki. Aki-aki di belakang, ya lama dah lama udah ini mah lama, sampai karena panjang banget. Punya ilmu salah naruh. Ada lagi ibadah tanpa ilmu ditolak. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya kok. Kalau kita di rumah mati lampu nih, dalam keadaan gelap kita keluar kamar pengen nyari lilin, perita sama penerang, kan apa baik kita injek bang, piring-piring keinjek, gelas-gelas ketendang, orok lagi tidur mati tuh orok keinjek, ya gelap nggak kelihatan bang, gelap. Kalau nggak begini dah, ini contohnya agak jorok Tad, Iya. tapi emang yang ngepas itu doang. Empok tahu sawah tuh kan kalau malam gelap toh. Iya betul. Udah gitu tuh sawah dulu mah tempat orang tua kita pada BAB. Iya betul. Setumpuk dia pindah, setumpuk dia pindah. Kita jalan malam-malam ke sawah kagak bawa lampu, kagak bawa penerang, jalan kita tuh nginjek kaki makan ngeraba. Ati ngomong apa ini keinjek ya, Tai ya. rasa-rasanya mah dia ini ilok dia. Karena kagak bawa lampu, kagak bawa penerang, dia masih penasaran, dia comot ke bawah tuh kan, adonannya mah dia ini ilok dia. Emang kagak bawa lampu, kagak bawa penerang, dia masih penasaran kok, dia cium. Gua kata kayak apa dia datang ke tempat gelap, jalan tempat gelap, nggak bawa lampu, nggak bawa penerang, salahnya banyak, udah nginjek megang nyum lagi. Coba dibawa senter, injek senterin, angkat, jangan dicomot. Sama ibadah kayak begitu, kita pengen sholat nggak ngerti caranya wudhu, kaki dulu baru muka, terbalik. Pentingnya makanya Pak, ayo ngaji sekarang. Terakhir hikmah maulid adalah, saya kutip dalam kitab Mukasyafatul Qulubnya Imam Ghazali, orang kalau tiba ngaku mah gampang, Betul. cuman masalahnya di aku apa kagak, itu kan yang ribet. Kayak kita nih, kita umat Nabi bukan? Umat kata siapa? Kita. Di aku emang. Aku dewek. Dulu ada orang yang lupa kagak pernah baca sholawat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, boleh. Ngimpi ini orang, dalam mimpinya ketemu sama Rasulullah. Jarak dia sama Rasulullah rada jauh kok. Bahasa orang gabus mah digeroin, dipanggil. Ya Rasulullah. Rasulullah kagak nengok. Ya Rasulullah. Rasulullah kagak nengok. Dideketin, disamperin, ditanya, ya Rasul, emang marah sama saya? Lah kagak. Gedeg sama saya ya? Kagak. Emang kagak denger saya panggilin? Denger. Lah terus kenapa kagak nengok?
Lu siapa? Lah saya umatmu ya Rasul. Umat yang mana? Bukannya ulama udah ngajarin bahwasanya engkau tuh kenal umatmu lebih dari bapak kenal anaknya. Ulama mah bener. Cuman lu siapa? Bagaimana caranya saya pengen kenal anda aja nggak pernah baca selawat sama saya. Mau bangun ini orang lagi tidurnya. Mewajibin per hari baca selawat 100 kali per hari. Banyak kagak 100 kok? Singkat cerita, ternyata lama-lama dia baca sehari 100 selawat, dia ngimpi lagi persis begitu, dipanggil Rasulullah. Ya Rasulullah, Rasulullah nengok. Nah, kenal gua malu karang nih. Baca selawat sehari 100 jadi tanda pengenal kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau baca selawat sehari 100 rada berat, cicil. Bisa dicicil, subuh 20, lohor 20, asar 20, maghrib 20, isya 20. Selawatnya mau yang pendek, mau yang sedang, mau yang panjang bebas. Mau yang biasa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Atau nih selawat yang lagi viral sekarang, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kemarin-kemarin empok di rumah masak masih nyanyi baik, ganti sama selawat. Nyambel cabe taro, tomat taro, garam comot, micin taro, bawang taro, ngulek ganti sama selawat. Sallallahu ala Muhammad. Enggak apa-apa kok. Sambel halus, pahala dapet, laki doyan, cobek pecah. Maka di tempat yang baik, bareng orang-orang yang baik, ayo kita basahi terus lisan kita dengan terus berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Diajak ngaji banyak alasan, tapi sering jalan-jalan. Paling seneng kalau dangdutan, apalagi nonton jaipongan. Sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tua muda ayo ngaji, jangan betah di depan TV, apalagi sambil selfie, langsung di-upload ke FB. Salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak burung terbang melayang, anak kucing kagak pernah mandi. Kalau orang kagak sembayang, matinya nanti jadi membedi. Salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likuli kafi kafanal kafi wa nimal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likuli
Ya kakak gue bayar lu ya. Pokoknya udah malam ya, besok aktivitas masing-masing ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kumpul kita pada kesempatan malam hari ini menjadi perkumpulan kita kelak nanti di yaumil kiamah di bawah benderanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf buat para panitia, mungkin saya langsung pulang karena kaki saya udah kotor. Saya langsung pamit undur diri. Kalau abang kok pengennya ceramah saya pergi, ya kan sekarang masih bulan Maulid tuh ya. Kalau emang ntar masjid musola Maulid mantap tinggal kita itu aja ya. Pokoknya ntar kalau misalnya masjid musola sama orang itu aja dah ya. Pokoknya itu kan apa buat rejim Islam